Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan final project kami. Nah, di sini kami membuat program penurunan berat badan yang berjudul Weight Loss Body. Next. Adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama adalah saya sendiri, Putri Regina Suwartono dengan NRP 009, lalu Dina Silmi Apriliani dengan NRP 017, Gilbert Arifin dengan NRP 028, dan Amelia Cahyani dengan NRP 058. Next. Di sini kita akan menjelaskan latar belakang, demo program, algoritma, dan penjelasan sintak, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, perkenalkan nama saya Gilbert Arifin dengan NRP 500620128. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari program Weight Loss Body kami. Ya, jadi aplikasi kami berawal dari sebuah permasalahan, yakni permasalahan bahwa untuk menurunkan berat badan itu tidaklah mudah bagi orang-orang. Bagi orang yang mencobanya, mereka sudah mencoba dan seringkali mereka juga gagal untuk menurunkan berat badan tersebut. Dan setelah kami mencari tahu, ternyata untuk menurunkan berat badan ini diperlukan sebuah program dan juga perencanaan yang sesuai agar penurunan berat badan dapat berlangsung dengan baik dan benar. Jadi oleh karena itu, kami pun mendapatkan ide untuk membuat sebuah program berbasis VBA Excel yang kami beri nama Weight Loss Body. Jadi, apa itu Weight Loss Body? Weight Loss Body adalah sebuah aplikasi program berbasis VBA Excel yang kami buat untuk menyediakan sebuah program yang membantu penggunanya menurunkan berat badan sesuai dengan umur dan preferensi mereka masing-masing. Preferensi di sini yang kami maksud adalah preferensi jenis olahraga yang dilakukan, bisa dalam bentuk olahraga lari maupun bersepeda. Di aplikasi ini, pengguna pun dapat melakukan tracking atau pencatatan aktivitas olahraga yang mereka lakukan. Jadi mereka bisa mengetahui apakah olahraga yang telah mereka lakukan telah sesuai dengan plan yang telah dibuat oleh program ataupun lebih ataupun kurang. Jadi bisa melakukan tracking di sini. Lalu ada juga tips-tips asupan gizi yang tepat yang bisa menunjang program penurunan berat badan pengguna, sehingga penurunan berat badan dapat berlangsung dengan lebih baik. Lalu, apa yang membuat aplikasi ini spesial? Di sini kami memiliki 4 poin yang menjelaskan apa yang membuat aplikasi Weight Loss Body ini spesial. Yang pertama adalah fleksibel. Aplikasi ini sesuai yang telah saya jelaskan sebelumnya, dibuat untuk disesuaikan dengan umur dan preferensi pengguna masing-masing. Jadi pengguna baik yang masih muda maupun yang tua bisa menggunakan aplikasi ini sesuai dengan umur mereka masing-masing. Dan juga terdapat pilihan preferensi apakah mereka ingin melakukan olahraga lari ataupun mereka ingin melakukan olahraga bersepeda. Kami juga menyediakan sebuah pilihan untuk memilih program apakah ingin dilakukan secara cepat, secara normal, ataupun secara lebih lambat. Kelebihan yang kedua adalah program ini kami buat sehingga pengguna bisa men-save ataupun menyimpan program penurunan berat badan yang telah dibuat. Jadi dengan adanya program kami, pengguna bisa mengirimkan program penurunan berat badan melalui email, sehingga dari email tersebut bisa di-download program penurunan berat badan tadi. Yang ketiga adalah fitur daily tracking. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya juga, aplikasi kami menyediakan fitur daily tracking, sehingga pengguna bisa men-track dan juga mencatat olahraga yang telah mereka lakukan setiap harinya. Dan yang terakhir adalah adanya fitur Healthy Diet Advice. Jadi pengguna juga akan mendapatkan saran-saran dari aplikasi kami mengenai makanan-makanan yang telah kami program agar sesuai dan bisa membantu perjalanan pengguna dalam menurunkan berat badan mereka. Baik, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dina. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dina Silmi Apriliani dengan NRP 500620117, dan di sini saya akan menjelaskan tentang demo program dari Weight Loss Body ini.
Tentunya yang pertama, kita harus membuka file dari weight loss body ini. Dan seperti yang kita lihat, di sheet pertama, yaitu ada sheet apps, muncul tampilan utama dari aplikasi weight loss body. Di situ, terdapat beberapa button yang nantinya akan muncul user form. Lalu yang kedua, seperti yang sudah saya bilang tadi, akan ada button yang akan muncul user form. Di sini terdapat user form yang gunanya untuk memasukkan data dari para pengguna, baik dari data dari umur, berat badan, nama, lalu identitas, berat badan terkini dan berat badan tujuan, lalu kecepatan yang dipilih, dan olahraga yang dipilih. Selanjutnya, ada button Create Program yang tadi terdapat pada sheet apps. Di sini, button Create Program akan memunculkan user form 4 yang berisi tentang ringkasan dari planning yang sudah kita buat. Di user form 4 ini juga muncul tentang olahraga yang harus kita lakukan per harinya, dan total minggu yang harus kita lakukan. Selain itu, di user form 4 ini juga terdapat button Mail Me This Plan yang secara otomatis akan membantu pengguna untuk mengirimkan email, untuk mengirimkan ringkasan planning ini melalui email. Lalu yang keempat, ada sheet dashboard yang berisi tentang rekaman hasil olahraga dari pengguna. Lalu selanjutnya yang kelima, terdapat button tips yang berisi tentang saran-saran olahraga yang baik dan pola-pola makan yang dianjurkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amelia Cahyani. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Amelia Cahyani dengan NRP 500620158. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dan penjelasan sintaks. Lanjut. Lalu bagaimana sih alur logika sintaks kami? Nah, seperti yang dilihat di sini, kami memiliki 5 variabel tahapan untuk menentukan minggu yang Anda perlukan untuk menurunkan berat badan Anda dan jarak per hari yang harus Anda tempuh. Yang pertama, di sini ada gender dengan 2 kemungkinan, ada umur dengan 4 kemungkinan, target penurunan dengan 3 kemungkinan, preferensi jenis olahraga dengan 2 kemungkinan, dan yang terakhir ada preferensi kecepatan, ada 3 kemungkinan. Sehingga totalnya kami membuat 144 kemungkinan. Next. Lalu prosedur apa saja yang kami gunakan? Yang pertama ada prosedur kondisional, select case. Sintaks ini untuk merecord jarak tempuh harian dan menghitung sisa hari pada sheet dashboard. Prosedur yang kedua yaitu conditional if, yang digunakan untuk menentukan efforts dan duration pada user form 4. Kemudian digunakan juga untuk menentukan jenis kelamin pada user form 1, menentukan weight loss pace pada user form 2, dan menentukan preference exercise pada user form 3. Prosedur ketiga yang kami gunakan yaitu looping. Prosedur ini digunakan untuk membuat running text yang ada pada user form 1, 2, dan 3. Lanjut. Nah, berikutnya ini contoh program yaitu Mail Me Button. Jadi, Mail Me Button ini akan muncul setelah kita mengklik tombol Create Program. Setelah tombol ini diklik, maka akan muncul user form 4, dan pada bagian bawah user form 4 ini terdapat tombol Mail Me Button. Nah, apabila tombol Mail Me Button ini diklik, maka secara otomatis akan snapshot user form 4 ini. Dalam proses ini, kami menggunakan prosedur cons untuk melakukan snapshot dan mengubahnya ke dalam bentuk PDF. Setelah itu, Anda akan diarahkan untuk memasukkan nama dan email Anda, seperti yang ada pada gambar di samping ini. Lalu klik send, dan kemudian Anda akan menerima email plan Anda dalam beberapa menit. Dan pada proses ini juga dibantu dengan Outlook. Jadi Anda harus membuka Outlook secara bersamaan dengan Microsoft Excel. Lanjut.
Lalu yang selanjutnya yaitu bagaimana sih kita menampilkan data yang kita inputkan dari user form ke dalam aplikasi. Jadi di sini kita memanfaatkan sel kosong yang posisinya jauh dari program supaya tidak mengganggu tampilan utama. Sel kosong ini gunanya untuk menuliskan data dan secara otomatis akan memasukkannya ke program menggunakan beberapa bantuan fungsi bawaan Excel. Nah, contohnya seperti tabel berikut yang terletak pada PowerPoint ini. Selanjutnya, baik yang selanjutnya untuk demo program akan dilanjutkan oleh Regina. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana aplikasinya berjalan. Nah, pada tampilan awal sudah terdapat button-button untuk menginputkan data. Langsung saja kita klik, lalu inputkan data kalian. Nah, di sini terdapat option button untuk memilih genre. Jangan lupa untuk dipilih sesuai dengan genre kalian. Setelah mengisi, bisa kita klik tombol save. Lalu kita berpindah pada button selanjutnya. Di sini kita harus menginputkan berat badan kita sekarang dan berat badan yang ingin kita tuju atau pengurangan berat badan kita. Misalnya di sini kita ingin berkurang 5 kilo. Nah, di sini juga terdapat pilihan seberapa cepat kita ingin turun berat badan itu. Jadi di sini tersedia lambat, normal, dan cepat. Misal kita pilih pilihan cepat, lalu kita save, dan kita beralih pada button selanjutnya, yaitu exercise preference. Di sini terdapat 2 exercise, yaitu running dan cycling. Misal kita pilih yang running, lalu kita save. Setelah kita mengisikan semua button ini, kita bisa klik create program untuk melihat planning exercise kita. Nah, di sini berat awal 65, karena tadi saya memilih min 5 kg, maka berat tujuan menjadi 60 kg. Maka saya harus berlari 2,5 km per hari selama 5 minggu. Nah, ketika kita klik button Mail Me This Plan, maka user form ini nantinya akan di screenshot atau di snapshot dan akan muncul user form lagi untuk mengisi nama dan alamat email kita. Setelah kita mengisi data diri kita pada user form ini, lalu bisa kita klik send. Dan dalam beberapa menit, email akan masuk ke dalam, dan dalam beberapa menit user form tersebut akan masuk pada email kita. Nah, setelah kita dari sheet apps, maka kita akan beralih di sheet dashboard. Nah, di sini untuk merecord hasil exercise kalian. Nah, untuk merecordnya kita bisa klik button pada ini. Nah, lalu ini akan muncul user form seperti ini. Misal kita pilih kita mulai olahraga itu pada minggu pertama dan di hari Senin. Nah, di sini kita perlu memasukkan berapa sih jarak yang telah kita tempuh pada hari itu. Misalkan kita telah menempuh 2 km, dan di sini juga terdapat text box untuk menginputkan berapa sih berat badan kalian sekarang. Misalkan berat badan kalian sekarang saat ini masih 65 kg. Setelah kita mengisi semuanya, lalu kita save. Nah, di sini muncul laporan sementara hasil olahraga kita. Karena tadi saya menginputkannya 2, sedangkan targetnya 2,5, maka di current state ini muncul bahwa olahraga kita tadi masuknya di under target, karena kita harus lebih dari sama dengan 2,5 km per hari. Nah,
pada sebelah sini kita melihat ada button untuk mendapatkan beberapa tips nih. Tips pola makan dan referensi menu yang baik untuk diet. Ketika kita klik, maka akan muncul user form seperti ini. Nah, di mana sih kita dapat melihat menunya? Menunya, jika kita klik button ini, maka akan muncul referensi menu untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, ketika kita klik pada salah satu menunya, maka akan muncul beberapa informasi nih tentang menu tersebut, seperti chicken noodle soup ini ingredientnya apa aja sih, dan nutrisi yang terkandung itu apa aja gitu. Nah, kita akan melihat sintaks daripada user form tadi. Nah, pada user form 1 ini terdapat sintaks untuk menjalankan running text, yaitu seperti ini. Kita menggunakan prosedur if dan for. Lalu setelah kita menginputkan data kita, maka data tersebut akan tersimpan pada sel 98. Nah, seperti ini. Begitu juga ini berlaku pada user form 2 dan 3. Untuk user form 4, oke, dapat kita lihat. Karena sudah dijelaskan di awal teman saya, karena kita memiliki 5 variabel, sehingga ada 144 kemungkinan, maka di sini juga ada 144 statement. Nah, di sini kita pakai prosedur if. Nah, dapat kita lihat seperti ini sintaksnya. Nah, berikut merupakan sintaks untuk melakukan screenshot pada user form 4 atau snapshot tadi. Nah, di sini kita memakai prosedur const dan hasilnya akan disimpan sebagai PDF. Seperti ini. Lalu kita beranjak ke user form 5, di mana user form untuk menginputkan alamat email kita. Dapat dilihat seperti ini sintaks untuk mengirim email, mengirim user form yang telah kita snapshot tadi ke email kita. Nah, di sini kita memakai bantuan dari Microsoft Outlook, sehingga saat kita ingin mengirim email, maka kita harus membuka Microsoft Outlook dahulu. Nah, untuk preference menu, sintaksnya seperti biasa, kita hanya perlu memanggil dari beberapa user form seperti ini. Lalu untuk merecord olahraga kita, dapat kita lihat sintaksnya memakai prosedur select case. Sama seperti pada user form 4 tadi, di sini juga terdapat 144 kemungkinan atau 144 statement. Seperti ini. Nah, data-data tersebut kita simpan di sel yang jauh dari tampilan utamanya seperti ini, pada sel A68, B68, dan seterusnya. Untuk record olahraga, kita juga menyimpannya pada sel yang letaknya agak jauh dengan dengan tampilan utamanya. Di sini, nah, ketika kita menginputkan hasil olahraga kita, maka hasilnya tadi akan muncul di sini. Nah, otomatis akan muncul di sini, sehingga nanti grafik ini akan terus bertambah sesuai dengan inputan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.